orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendaknya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu.
Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan, meski di dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Mari sambil bangkit berdiri kita menyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, ku terima sekarang kemenangan
Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah kami yang besar, Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau ada, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Pada saat ini kami mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kita sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan itu baik, amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, luar biasa, Tuhan baik. Hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani dan kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan tema pada saat sore hari ini adalah konsisten. Subtemanya adalah iman, pengharapan dan kasih. Bapak Ibu, mari kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Saya percaya kita semua sudah punya HP yang canggih, tinggal tekan, kita bisa menemukan. Kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya minta sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah sama-sama tadi baca ada beberapa hal yang kita pelajari pada saat sore menjelang malam ini. Yang pertama dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Yang ngomong ini bukan saya ya, A-nya itu besar, artinya bahwa yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus sendiri, mengatakan bahwa tetap ditampilkan yang tadi Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, Bapak Ibu, kalau pada saat sore hari ini ada pertanyaan untuk kita semua, masing-masing kita ditanya, kenapa saudara, kenapa ibu menjadi orang Kristen? Pasti banyak jawabannya. Mungkin ada yang mengatakan, oh iya Bu, saya sudah lahir dari keluarga Kristen. Mungkin ada yang menjawab, oh iya Bu, saya menjadi Kristen karena pada saat saya mengalami kesakitan, saya berdoa, saya didoakan, saya mengalami pemulihan, saya ambil keputusan, saya mengikuti Tuhan. Mungkin ada yang lain yang mengatakan, oh Bu, saya menjadi Kristen, tadi saya bukan Kristen loh Bu. Jadi kenapa Bapak atau Ibu menjadi Kristen? Ya karena saya menikah dengan istri atau suami saya, sehingga saya menjadi Kristen. Itu berbagai alasan atau jawaban yang kita bisa sampaikan atau yang bisa kita jawab kalau ada yang bertanya kepada kita. Namun pada sore hari ini yang kita baca firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, tetapi akulah kata Tuhan yang memilih kamu. Siapa yang memilih kita? Coba lihat kiri kanan, siapa yang pilih kita ya? Saya yakin kita semua dipilih Tuhan, amin. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Siapapun yang menjadi contohnya Saulus sebelum dia jadi Paulus, dia berusaha untuk membinasakan, untuk menghancurkan orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus. Bagaimana caranya dia memusnahkan. Tetapi Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu,
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang besar. Kalau ada rencananya dalam hidup kita, Dia memilih kita. Apapun usaha kita, kita mau menghindar tidak bisa. Karena Dia adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Amin. Amin. Kalau kita ada pada saat sore hari ini, bukan kebetulan. Karena Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memanggil kita semua menjadi anak-anaknya. Ketika kita sudah dipilih, kita sudah menjadi anaknya Tuhan, sudah berhenti sampai di situ? Tidak rupanya. Tuhan memilih kita dahsyat. Kalau kemarin kita baru selesai memilih, dipilih. Kalau kita jadi calon, kita dipilih. Tapi kalau kita bukan calon, kita dipilih gitu ya. Kalau ada orang yang memilih kita, oh ini saya pilih kamu ya, jadi sahabatku. Senang enggak? Senang enggak? Orang yang baik, orang yang hebat, orang yang kaya, dia memilih kita menjadi sahabatnya, senang enggak apa enggak? Senang. Ada misalnya ada bupati, dia pilih saya sebagai sahabat, salah satu sahabatnya, saya pasti senang banget. Ini kita dipilih oleh Allah sendiri. Kita senang apa enggak dipilih oleh Allah? Pasti kita senang. Kita pasti senang karena dipilih oleh Allah. Bukan manusia yang memilih kita, tetapi kita dipilih oleh Allah. Nah yang berikutnya, kenapa kita dipilih Allah? Apa maksud Allah memilih kita? Dikatakan tadi, aku telah menetapkan kamu setelah dipilih, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, kita semua, saya menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Menetapkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menjadi tetap. Mempertahankan supaya tetap, supaya lestari, tidak berubah, tetap konsisten. Jadi kita dipilih supaya kita hidup di dalam ketidak berubah. Kita tidak berubah-ubah, tetapi kita konsisten. Apa yang kita mau konsisten di sini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Kita setiap minggu mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, benar? Kita datang, pernah enggak kita tidak mendengar firman Tuhan setelah ibadah? Kita semua mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita terima firman Tuhan. Tidak boleh, ya, setiap minggu kita mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan yang kita terima, firman Tuhan yang kita dengar tidak boleh hanya sekedar menjadi pengetahuan atau informasi belaka. Oh, itu dulu sebelum namanya Paulus rupanya Saulus ya. Tahu saya sekarang. Oh, Om Paulus itu tadi namanya Saulus. Bukan hanya sekedar pengetahuan, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Semuanya yang kita dengar, yang Tuhan harapkan adalah pada saat kita dengarkan firman Tuhan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar. Jadi kita dipilih, kita dipanggil menjadi anak-anaknya Tuhan. Ada maksudnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita datang, kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita resapi firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kita tahu atau menjadi satu informasi belaka, pengetahuan belaka. Tetapi yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Untuk mempraktekkan firman Tuhan, Tuhan mau supaya kita benar-benar ada di dalam Tuhan dan tidak pernah nanti mau, nanti tidak mau, nanti tidak mau. Tetap harus konsisten. Yang Tuhan minta kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah yang saya katakan tadi adalah mempraktekkan firman Tuhan. Apa saudara?
Mempraktekkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar dengar. Karena kalau kita hanya cuma dengar, kalau kita tidak melakukan, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 7, minta tolong, Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21, Matius 7 ayat 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia, yaitu kita, yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Selanjutnya 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku, kata Tuhan, tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita terima itu kita harus praktekkan. Yang pertama tadi apa? Kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan, sudah pilih kita, ada rencana Tuhan. Antara lain melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa yang ayat yang ke-21 tadi, ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan perintahkan, kita ada yang Tuhan perintahkan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sorry, ketekan tanganku. Tangannya nakal. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukan setiap orang, kalau kita hanya berseru-seru saja sama Tuhan, karena kalau kita hanya tahu firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan, Tuhan akan mengatakan, ya ayat yang ke-23, 23, ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, dikatakan tadi kita masuk kategori orangnya jahat. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ulangi, kita dipilih bukan kebetulan. Kita dipilih, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 22 tadi kita sudah baca, bukankah aku sudah mengadakan mujizat, sudah mengusir setan demi namamu. Kira-kira ini siapa ini yang mengusir setan? Yang mendoakan orang sakit ini kira-kira siapa dia ini? Orang Kristen atau di luar Kristen? Orang Kristen. Lebih istimewa lagi, siapa dia? Hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Kalau kita hanya ngomong doang tentang firman Tuhan tapi kita tidak praktekkan, kita masuk di dalam kategori orang yang jahat. Mau dikatakan? Jadi bukan tanganku yang nakal ya.
baterainya yang kurang. Puji Tuhan, walaupun kita melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan, kita mendoakan orang sakit bukan berarti saya sudah hebat. Hati-hati, Tuhan bisa masukkan kita di dalam kategori orang yang jahat. Karena apa? Karena kita tidak mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan minta kalau kita tidak praktekkan, kita masuk di dalam kategori orang yang jahat. Kalau orang yang jahat masuknya kemana? Masuknya kemana? Masuknya ke neraka. Karena Tuhan tidak mau, ini yang Tuhan sendiri yang mengatakan demikian. Jadi kita baik orang yang sudah melayani Tuhan maupun yang belum melayani Tuhan. Dengar firman Tuhan, praktekkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau mempraktekkan, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, kita membutuhkan Roh Kudus. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Dengan kemampuan kita sendiri, saya fasih untuk berbicara, saya udah menyembuhkan orang sekian orang banyak. Karena saya bukan, Bapak Ibu. Yang memampukan kita, yang memberikan kita bisa melakukan itu hanya karena Roh Kudus. Hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus. Sekali lagi, hanya Roh Kudus. Untuk itu kita harus senantiasa ada di dalam doa, pujian dan penyembahan. Amin. Halo pemuji, halo pemusik. Kita harus tetap bukan karena Anda bisa main musik, bisa nyanyi. Tetapi kita harus doa, pujian dan penyembahan. Kita semua, bukan hanya mereka saja. Kita semua itu doa, pujian dan penyembahan kita dengarkan itu setiap hari Minggu. Karena kita baca DNA kita. Kita adalah prajurit yang gagah perkasa dan memiliki apa? Gaya hidup. Doa, pujian dan penyembahan harus menjadi gaya hidup kita. Bukan karena itu karena kita mau melayani Tuhan, tetapi harus merupakan gaya hidup kita, saya dan saudara. Supaya kita mengerti, ini baru langkah kedua ya. Yang pertama kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Dan rencana pemanggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kalau kita mau praktekkan firman Tuhan, hanya bisa karena kita ada di dalam cengkeraman. Kita ada di dalam genggamannya Tuhan. Karena Tuhan yang memilih memanggil kita. Luar biasa. Tuhan itu baik dan luar biasa di dalam kita. Kita harus senantiasa doa. Ada kalau doa, saya kesaksian saya kalau masuk, kalau misalnya tidak ada teman atau lagi sendiri, saya senang banget karena saya tidak ada yang ganggu. Saya berdoa berjam-jam, tapi itu rasanya kurang waktu saya. Karena kalau ada teman di rumah, ada anak, ada suami di rumah, saya menyembah ya ada bunyi-bunyi apa terganggu. Tetapi pada saat saya sendiri, saya menikmati bagaimana Tuhan luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya menikmati bagaimana Tuhan dahsyat di dalam kehidupan saya. Apa yang saya rasakan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan hanya panas-panaskan kursi. Mari kita semangat, kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuliakan namanya Dia. Hanya dengan cara itu kita tetap bersama dengan Roh Kudus. Janji Tuhan Yesus kepada kita, ada yang tahu? Janji Tuhan Yesus pada saat Dia mau naik ke surga, Dia mengatakan apa? Ada yang bisa, saya siapkan hadiah. Ada yang bisa? Tetapi ada kamu, kalau Ibrahim yang ngomong saya nggak kasih hadiah. Nggak dapat hadiah Bu. Kalau Ibu Kris juga nggak dapat hadiah. Ibu Ida juga nggak dapat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau lanjutnya. Satu orang, satu di sana, separohnya di sini. Yang satu orang berani angkat tangan. Saya sudah awali. Ayo berani angkat tangan. Ayo berdiri. Fani, stand up. Ayo. Ada yang hanya sedikit kok. Ayo. Holly.
Jangan nyontek, jangan nyontek, jangan nyontek. Kalau nyontek nggak dapat. Dapatnya firman Tuhan dari contekan gimana sih? Firman Tuhan kudus loh. Ini edisi Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Saya belum punya, tapi saya mau kasih hadiah yang bisa firman Tuhan itu. Pak Anto juga nggak dapat kalau ngomong. Ada yang bisa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya bantu lagi. Apa bunyinya? 1, 2, 3, 4. Ada? Holly udah dikasih sen-sen sama ibu yang di depan. Ayo Holly, ayo. Sudah ada bocoran, batal. Berarti ini jadi milik saya sendiri. Tidak ada yang lulus, ini milik saya sendiri. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca ini. Bangkit berdiri, ayo. Nanti lain kali mungkin saya khotbah ada lagi yang lebih besar saya kasih. Hafal ini, yuk. 2, 3. Tetapi kamu kurang semangat lagi dong. Ayo, 1, 2, 3. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita menjadi saksinya. Silakan duduk. Ya, jadi ingat ya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi begitu pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita menerima kuasa kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, kita harus mendoakan firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita. Kalau ada firman Tuhan yang kita dapat, kita doakan supaya apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita doakan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1, 4 dan 5. Yohanes 1, 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terima kasih. Nah, kalau kita dapat firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan mengatakan bahwa kalau coba tetap ditampilkan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa yang kau alami hari-hari ini dalam kehidupanmu? Apa yang gelap yang kau rasakan di dalam kehidupanmu hari-hari ini? Andalkan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Ada cahaya di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang penuh dengan kuasa. Ada terang yang tidak bisa dikuasai oleh apapun dalam hidup kita. Kalau kita sakit, kita andalkan Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan. Amin. Saya ingat saya bulan 11 saya operasi karena kantong kemih saya turun. Saya tanya sama dokter, apakah tidak ada cara lain untuk dioperasi dokter? Katanya enggak, satu-satunya hanya itu operasi. Oke lah, saya terima. Nah kalau mau dipikirin, saya berdoa Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan saya. Tetapi kenapa saya harus operasi? Tapi saya harus sadari bahwa ada masalah dalam hidup saya. Kita semua tidak luput dari masalah. Tetapi masalah boleh datang. Ada yang lebih besar dari masalah kita, amin. Yaitu terang yang datangnya dari Tuhan. Itulah yang bisa menerangi kita. Untuk itu pada saat kita menerima firman Tuhan, baik melalui khotbah yang kita dengar, melalui pembacaan renungan harian kita, apalagi ya saudara-saudaraku yang kekasih, kalau hanya kita dengar khotbah saja hari Minggu tidak cukup untuk kita. Mungkin baru keluar di sana ditanyain, saya samperin, saya tanya, Bu, Pak, tadi apa yang Ibu tangkap, apa yang saya ngomong? Pak sudah lupa. Iya enggak sih? Coba saya praktekkan. Boleh? Saya tanya,
Kita sudah cepat sekali lupa gitu ya. Tetapi kalau kita dengar firman Tuhan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita, kita doakan maka Tuhan akan menolong kita. Jangan, tidak cukup kita hanya dengar firman Tuhan pada hari Minggu. Kita punya ya, kita bisa beli ada mana surgawi, ada bom, ada renungan harian, ada bacaan rohani lainnya. Kita bisa dengar firman Tuhan di YouTube. Banyak hamba-hamba Tuhan yang khotbah, kita bisa dengar itu supaya iman kita semakin kuat, supaya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan itu dengan luar biasa. Amin. Amin. Tuhan itu baik. Apalagi tadi dikatakan Pak Anto, tiap minggu ada yang kita tayangkan itu, yang untuk baca tiap hari, apa namanya? Hebat, coba ditampilkan. Tampilkan, hebat. Maaf ya, banyak permintaannya, hebat. Yang bacaan tadi itu yang sudah ditampilkan, sambil kita tunggu bahwa di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita baca renungan harian, kita mendengarkan khotbah, kita pasti akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Nah ini coba perhatikan baik-baik. Apa itu hebat, artinya apa, kepanjangan dari? Coba tolong bisa baca, ada yang bisa baca? Ada yang tamat SD? Sama-sama kita lihat arti daripada hebat. 1, 2, 3. Hari energetik, baca Alkitab teratur. Ya, baca Alkitab teratur. Jadi hari mulainya itu hari Minggu 17 hari ini sampai hari Sabtu. Nanti setiap minggu ditayangkan. Kita harus baca firman Tuhan, terus menerus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Kita mau, amin? Kalau kita mau lakukan apa yang Tuhan mau, kalau kita baca dengan konsisten, kita baca dengan terus menerus dengan teratur, saya percaya kita semua akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kita harus tetap belajar karena kita adalah murid dari Tuhan. Kita murid Tuhan harus belajar. Kerjanya murid apa? Belajar. Kalau seandainya kita yang ngajar, ya kita bukan murid namanya ya Bu Ida ya. Yang guru mengajar, si murid belajar. Kita semua ini adalah murid. Kita harus belajar firman Tuhan itu melalui saya ulang lagi, melalui khotbah tiap minggu, melalui YouTube ada, melalui renungan harian ada, mana surgawi ada, bom sekarang udah ganti nama ya. Apa itu Pak? Ya? Ya, jadi bukan bom, dulu jual di bawah bom namanya, kita bisa beli dan kita bisa baca ya. Itu bisa menguatkan iman kita ya. Kita baca juga kita dengar juga firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita konsisten, kalau kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita sehingga kita memiliki iman pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Amin. Tadi setelah saya sampai di rumah, kan mau balik lagi. Tadi siang saya datang menunaikan tugas yang diembankan. Saya jadi pendamping hamba Tuhan dan kemudian pulang ke rumah. Yang terjadi apa? Dari sini pun ada hujan rintik-rintik. Setelah sampai di rumah hujannya deras. Wah, saya pikir kalau hujan deras ini gimana caranya orang datang ibadah. Karena macam contohnya kemarin mau kul, ada yang WA saya, Bu hari ini saya tidak bisa ikut kul karena tidak ada payung. Baiklah, tidak ada payung, tidak datang kul. Saya juga khawatir pada sore hari ini ada yang WA ke Ibu Gembala, Bu Gembala saya tidak ada mantel, saya tidak ada mobil, saya tidak ada payung jadi tidak datang gitu ya. Banyak alasannya kita dan alasan manis-manis. Tapi pada saat sore hari tadi saya praktekkan iman saya kepada Tuhan. Saya praktekkan. Saya keluar, saya bilang, Tuhan ini kan mau ibadah lagi jam 5. Tapi kalau hujan begini gimana Tuhan? Tuhan jangan sampai hujannya sampai jam 3. Tadinya saya pertama bilang sampai jam 3 Tuhan berhenti hujannya. Saya juga gak bisa bilang hujan jangan turun-turun karena memang waktunya hujan turun.
Betul kan? Waktunya hujan turun. Kalau hujan tidak turun kita juga pusing, tanaman semua mati gitu ya. Kita beli sayur akan mengalami kesulitan. Tapi tadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan sampai jam 3. Tapi untung Tuhan itu baik. Saya ralat lagi, Tuhan kalau sampai jam 3, orang sudah bilang, waduh becek ini gak bisa datang gitu ya. Ngomong sama Tuhan kayak ngomong sama Pak Anto, ngomong sama Ibu Ida, ngomong sama Ibu Gembala. Gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah dekat sama Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ada di dalam kehidupan kita. Kita ngomong enak aja, nggak ada pakai apa namanya. Kok kamu nggak sopan banget sih sama Tuhan? Nggak ada begitu. Kita ngomong dengan leluasa. Apa yang menjadi masalah kita katakan. Seperti yang saya katakan tadi kepada Tuhan. Tuhan jangan Tuhan. Terus saya masuk ke dalam, saya keluar lagi. Tuhan jangan sampai jam 3 Tuhan. Cukup jam 2-an Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Dan Tuhan mendengar. Dan Tuhan menghentikan hujan untuk sementara. Tidak berhenti selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan itu baik. Kalau kita memiliki kedekatan sama Tuhan melalui firman-Nya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan buka jalan kepada kita. Sebab pada saat kita berdoa kita yang cuap-cuap sama Tuhan. Tetapi pada saat kita baca firman Tuhan, Tuhan yang akan bicara dengan kita. Pernah rasakan itu? Pada saat saya punya masalah, saya berdoa, saya nangis, saya baca firman Tuhan. Tuhan kuatkan. Tuhan memberitahukan ada pasal-pasal Alkitab yang saya harus baca semuanya. Dan saya menemukan kekuatan daripada Tuhan. Saya dapatkan, saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita ada masalah, kita jangan mengeluh, kita jangan lari kepada orang lain. Kita lari kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang telah memilih, memanggil kita menjadi kepunyaannya. Kita ada miliknya Tuhan. Apapun yang engkau hadapi, apapun yang menjadi masalahmu, datang kepada Dia. Berdoa kepada Dia. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita alami hari-hari ini itu tidak terlepas bahwa kita ada di bawah kendalinya Tuhan. Kita coba tolong buka Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya ingatkan bahwa apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita jangan ragu datang kepada Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 1 ayat 1, perhatikan baik-baik saya baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Tetap dulu situ. Apa yang melayang-layang? Apa yang melayang-layang? Roh Allah sudah ada sebelum dunia diciptakan. Masih dikatakan masih kosong, masih gelap gulita. Apa yang menjadi kegelapan dalam hidupmu? Berseru kepada Dia. Dia adalah Allah yang luar biasa. Ada rohnya yang bisa membantu kita. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Apapun yang kau rasakan, katakan kepada Dia. Karena Dia telah membentuk kita. Dia, kita pakai ini aja lah. Nyala enggak? Tes, ya, jadi luar biasa Tuhan menciptakan kita, apapun yang kita hadapi, Dia adalah pencipta kita. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, sama-sama kita baca, berdiri biar jangan ngantuk. Berdiri jangan ngantuk. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, mulai 1 dulu. Ayat 1 dulu, ya. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang kedua, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikannya oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Silakan duduk. Nangkap itu bahwa firman Tuhan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan yang kita baca. Kita tidak sedang main-main. Kita memberi diri untuk dibentuk, untuk diajar, untuk dihibur, untuk mempelajari apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ingat tadi, kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan menjadi kepunyaan. Bukan kita karena kita sendiri. Kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Kemudian setelah kita dipilih ada rencana Tuhan supaya kita mempraktekkan setiap firman yang kita dengar. Setiap firman yang kita dengar kita harus hidupkan dengan kekuatan yang dari Tuhan, yaitu Roh Kudus, dengan cara apa? Doa, pujian dan penyembahan. Kita lakukan itu dahsyat. Ada lagi satu yang kita perlu buka, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11 maksudku, Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kau tidak tahu apa yang terjadi ke depanmu, gelap bagimu. Tetapi pada saat kita andalkan Tuhan, pada saat kita menghidupkan firman di dalam kehidupan kita, yang saya katakan tadi, kita harus mendoakan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang pertama ayat 4 dan 5 tadi, bahwa terang itu datangnya dari Allah. Yang gelap di dalam kehidupanmu, baik itu sakit penyakit, baik itu perekonomian, baik itu anakmu yang bandel dan lain sebagainya, gelap bagimu. Tetapi bagi Dia yang adalah terang, Dia memampukan kita. Apa yang kita lakukan segala sesuatunya datangnya dari Tuhan. Sebab bukan dari dunia ini, bukan dari penyakit, tetapi apa yang kita alami dalam hidup kita. Kita sudah baca tadi Kejadian pasal 1, Yohanes pasal 1, Ibrani pasal 11 ayat 3. Bahwa apapun yang kita hadapi, kita harus sadari bahwa di dalam kehidupan ini bukan kebetulan. Allah yang memulai. Kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah kepunyaannya Tuhan. Tuhan pasti bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak anak-anak muda. Mungkin kita anak-anak muda sedang memikirkan siapa yang menjadi jodoh saya dan lain sebagainya. Jangan engkau takut, karena engkau adalah miliknya Tuhan. Anak muda mana anak muda? Anak muda, oh bukan anak muda, jangan engkau khawatir. Pak Anto jangan bilang anak muda, umurnya masih muda, tetapi tidak perlu cari jodoh lagi, udah ada istrinya gitu ya. Yang saya maksudkan sini adalah anak-anak muda, sampai jodohmu pun Tuhan tahu. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saya kesaksian lagi ya, saya waktu itu punya teman ngomong ke saya cukup membuat saya tersinggung. Dia bilang begini sama saya, kucuk-kucuk saya ada di kantin, dia datang ke saya dia bilang, kenapa? Segitu, kenapa? Dia datang serius, kamu cantik ya, tetapi kamu kok belum laku-laku. Astaga, laku, emang jual diri arti maaf ya, laku gitu ya. Laku terlalu sempit banget yang dipikirkan. Jangan sampai engkau memikirkan temanmu dengan bawa pikiranmu sendiri. Karena rencana Tuhan di dalam kehidupan kita adalah dahsyat. Amin. Saya sifatnya memang jelek waktu itu. Sekarang udah manis banget. Jelek banget. Waduh. Karena saya pegang satu prinsip, mungkin Ibu Rahel lupa kali, tapi saya mau bilang, yang mungkin belum pernah dengar, saya punya prinsip, lu baik, gue baik ya. Tapi kalau lu gak baik, gue lebih tidak baik. Prinsip itu membuat menyala-nyala, jadi begitu ada yang coba-coba serang, ini udah mendidih sampai ke sini, dan saya tidak peduli itu orang laki-laki, perempuan, tua, muda, saya lapis. Lapis, tahu lapis?
orang NTT, saya marah, saya bisa lawan gitu ya, karena saya marah gitu ya. Tapi kalau misalnya saya dapat suami, waktu itu masih muda, sekarang sudah ada suami gitu ya, jangan naksir ya. Waktu itu masih muda, saya tahu, oh iya galak, dia galak, ada teman galak itu, jangan coba-coba, karena saya punya prinsip, lu baik, gue baik, lu tidak baik, lu lebih tidak baik lagi. Itu yang mempengaruhi hidup saya, sehingga saya menjadi galak gitu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saya juga merenungkan, kalau seandainya saya ada teman-teman cowok lah yang mau, tapi saya berpikir kalau saya dapat teman atau calon suami yang galak seperti saya, punya piring 1 lusin, dia lempar 6 biji, saya juga lempar 6 biji. Karena 1 lusin berapa? 1 lusin berapa jumlahnya? 12, jadi dia 6, saya juga 6, lu bergerak, gue juga bergerak, gak mau kalah. Tapi Tuhan rubahkan saya. Dan saya berdoa sama Tuhan, dengar baik-baik. Saya berdoa sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau menikah. Tetapi kalau Tuhan bilang tidak usah menikah, gak apa-apa, asal Tuhan yang mau. Tapi kembali lagi, Tuhan, saya mau menikah. Saya tulisin, rahasia, tulis. Tuhan, yang begini 1, 2, 3, 4. Tentunya yang berlawanan dengan sifat saya supaya piring jangan habis gitu kan. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih saya jodoh yang luar biasa menurut saya. Untung gak ada sekarang, gak datang ya. Jadi saya sampaikan bahwa apa sifatnya bertolak belakang, maksudnya saling sepadan. Saya yang galak, dianya sabar. Bukan berarti saya akan galak terus, tidak. Tapi artinya Tuhan dengar doa saya dan Tuhan kasih yang terbaik untuk saya. Tuhan kasih saya yang terbaik. Anda-anda yang masih muda, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan itu baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Yang sudah punya suami di kiri kanan, jangan kau doa lagi, Tuhan minta suami atau istri yang terbaik. Kalau yang di depan saya bagaimana ya kira-kira? Tapi sudah luar biasa, Tuhan yang menjadi suaminya, yang menjamin seluruh kehidupannya. Tepuk tangan buat Ibu Ida dan Ibu Christine. Luar biasa Tuhan baik dalam hidup kita. Saya yang kencang banget ada laki-laki ganteng di situ. Laki-laki, anak ya? Oh ya, anak ya. Sudah tahu, nggak usah juga bilang udah tahu. Kamu nggak kenal saya sudah kenal Anda. Jadi Tuhan itu begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, maka kita memiliki hidup doa yang luar biasa. Pengharapan kita luar biasa. Iman kita luar biasa. Pada saat saya belum habisin tadi rupanya kesaksian saya waktu dioperasi. Saya dioperasi, saya mempunyai saya udah dirubahkan Tuhan ya, saya nggak galak-galak sekarang ya. Jangan pikir saya nanti galak terus kemudian menjauh dari saya udah dirubahkan Tuhan. Kesaksian saya lagi, saya lanjutin tadi, saya dioperasi dan saya punya keyakinan bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhanku adalah Tuhan yang lebih daripada operasi. Operasi selesai, saya bersuka cita di hadapan Tuhan. Ada saksinya, Ibu Gembala datang. Ya, saya sudah duduk. Saya lihat yang lain kan masih yang walaupun mereka ceritanya lain, mereka melahirkan dan lain sebagainya. Tapi saya terlalu percaya, saya terlalu yakini Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Dia akan memberikan kekuatan kepada saya. Di dalam kehidupan rumah tangga kesaksian lagi biar yang ini, tapi saya tidak mau bawa pulang ini, tetap ini ya siap-siap ya untuk jawab pertanyaan saya nanti yang terakhir. Saya akan memberikan kepada siapa yang bersedia menerimanya. Kesaksian saya bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan saya. Saya mengalami mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saya. Kalau saya mau menyaksikan lagi, yang mau saya saksikan ini adalah pada saat kita punya masalah, mulut kita jangan berkata-kata yang negatif. Mulut kita jangan apa? Jangan berkata-kata yang negatif. Bangkitkan imanmu.
Bangkitkan kuasa yang ada padamu, yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Karena engkau dan saya punya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada padamu, engkau akan menerima kuasa untuk memberitakan Injil. Kau menerima kuasa untuk mempraktekkan, untuk merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Pada saat punya masalah, saya ingat satu kali waktu anak saya yang kecil, yang paling besar waktu itu masih kecil, dia datang senang, dia kuat banget minum susu. Dia bilang, "Mama, aku mau minum susu." Sementara perekonomian kami lagi masalah itu tahun 90 kerusuhan 98 ya. 98 dia masih kecil, "Mama mau minta susu," nggak ada duit gitu kan. Tapi saya nggak berani bilang nggak ada duit, dia nggak ngerti. Apa itu nggak ada duit, dia nggak ngerti. Saya bilang, "Nak, belum beli susu, belum beli susu." Kalau saya bilang nggak ada duit, kan tadi saya udah bilang ya Mas, "Oh belum beli susu nah." "Oh ya udah deh, teh aja deh." Sementara juga tidak ada gula. "Oh Nak, belum beli gula," gitu. Tapi dalam hati, waduh gimana caranya gitu. Tapi Tuhan yang kita sembah, kita belum berdoa, kita belum minta saja pun kepada Dia, Dia tahu. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia telah menciptakan kita. Pada saat Tuhan menciptakan dunia, dikatakan dunia masih kosong, masih gelap. Tapi ada apa di situ? Roh Allah melayang-layang. Di dalam kehidupan kita, kalau kita datang, kita taat sama Tuhan, kita ikuti apa yang Tuhan mau. Di dalam konsistennya kita tetap tidak datang, tidak apa sih istilahnya Pak Niko, meletap apa sih yang apa itu? Biarpet itu istilah apa ya? Jawa ya. Biarpet. Ya, biarpet, biar artinya enggak nyala padam. Nanti baca, nanti enggak baca, nanti doa, nanti enggak berdoa, nanti mana ya hebat ya kita baca hari ini, 1 minggu kita tidak baca lagi. Saya harapkan untuk penutupnya ini, saya harapkan kita semua mau baca firman Tuhan setiap hari. Paling tidak melalui apa? Bacaan hebat. Kalau kita baca itu tiap hari, kalau kita hanya baca sendiri, hari ini kita semangat, besok kita lupa udah sampai di mana bacaan kita. Saya mau mulai dari Kejadian, kita baru sampai Kejadian 30, lupa lagi di mana tadi ya. Kita harus ikuti pedoman yang ada. Supaya kita seragam, kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada yang mau? Ada yang mau? Mau menikmati berkat Tuhan? Kalau mau, lakukan itu. Jangan terputus-putus, harus teratur, konsistenlah. Supaya engkau punya iman, pengharapan, dan kehidupan doa yang luar biasa. Untuk menutup, saya tetap memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Tadi kita sudah dibantu kembali lagi, kalau Ibu Rahel yang kasih jawaban saya nggak mau. Didis. Apalagi yang lain di depan-depan nggak boleh. Tadi kita sudah minta tolong untuk tayangkan bacaan hebat di depan. Apa kepanjangan hebat? Ayo yang bisa langsung. Waduh, jangan sampai 2 kali ini tidak di... Saya kira angkat tangan si Jonathan lagi perbaiki itu. Ada yang bisa? Tadi kan kita udah baca sama-sama. Ada yang bisa? Ayo. Apa tunggu mama ini dulu. Kerja sama mama. Ayo Van. Oh contekan, dia contek ya nggak jadi kalau nyontek. Berarti Bu Gem bukan niat hati kasih berpura-pura, tidak ada yang jawab, ini tetap jadi milik saya. Nanti ada lagi yang itu kasih lagi tawaran biar bisa dapat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan itu baik. Kita lakukan firman Tuhan, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar.
Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Puji Tuhan. Saudara terima berkat sore hari ini. Amin. Tapi belum terima Alkitabnya Bu Dedi kan? Saya sebetulnya tidak rela kalau itu dibawa pulang lagi. Siap ya? Siap Bu. Sekarang saya bantu. Supaya mesti ada yang dapat. Yang merasa anak muda angkat tangan. Di bawah 30 tahun. Angkat yang tinggi-tinggi. Belakang saya semuanya. Ya. Oke, yang angkat tangan siapa yang baca firman Tuhan pakai fisik Alkitab. Baca Alkitab tapi bukan dari handphone. Gimana Bu? Punya Alkitab? Ya pasti punya lah ya. Tapi kok Holly nggak angkat tangan? Oh, Tapi angkat ya? Alkitabnya Oh, lama ya? ketutup. Lama. Nggak dilihat. Terjemahan lama. Gimana Bu Dedi? Beliau baca Alkitab satu-satunya. Dan dia punya yang lama. Yang angkat duluan tadi. Oh nggak apa-apa. Oh, itu maknya punya banyak. Oh iya. Yang Bu Dedi kasih dia aja Bu. Ini dari kampung sawah. Siapa dia? Sono ujung. Maju lagi. Yoksan ya. Yoksan. Ayo maju. Ada yang mau abadikan Yoksan mendapatkan sebuah Alkitab. Tes satu, ya. Yoksan, dengar ya? Iya. Udah tutup kupingnya, bah. Mana pula. Dengar ya. Ini Alkitab benaran, walaupun kecil ini Alkitab benaran. Ini atas bantuan Ibu Gembala, saya berikan kepada Anda. Rela nggak Bu? Anda beruntung. Rela tuh Bu? Rela sangat Haleluya, rela. beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada tambahan, bukan? Ada tambahan. Haleluya. Setelah Yakson, Yoksan. Yoksan, untung nggak didenda ya. Setelah Anda menerima ini, bacalah itu pakai di dalam membaca hebat setiap hari. Siap? Tuhan berkati. Tos. Ya. Kita makan-makan ya. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kan enak kayak gitu, masa dibawa pulang lagi ya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk Ibu Dedi yang sudah boleh menjadi berkat buat kita sore hari ini. Arahkan tangan kita kepada hambanya Ibu Dedi Awang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkatinya kembali berlipat kali ganda. Apa yang sudah ditaburnya akan dituainya. Tuhan berkati kehidupannya,
kesehatan yang sempurna. Demikian juga suami, anak-anaknya semua Tuhan pakai, Tuhan berkati berlipat-lipatkan di ganda. Mereka semua menjadi alat-alat Tuhan di masa-masa yang akan datang dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu masih kami bisa dengarkan dengan bebas melalui mimbar ini. Ada saatnya nanti kami tidak akan bisa mendengar firman dengan gampang. Oleh karena itu bacalah, renungkanlah dan lakukanlah konsisten terhadap firman Tuhan dan engkau akan selesai dengan baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Iman bertumbuh bersama pengharapan dan bersama dengan kasih supaya kami finish well, selesai dengan baik, menuntaskan semua yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami melalui kekuatan yang luar biasa yaitu firman-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke keluarga masing-masing. Tuhan sertai dengan berkat khusus malam hari ini, yaitu berkat damai dan sejahtera berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara.